Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Adani Channel. Baik teman-teman, kali ini Adani Channel akan coba jelasin ke teman-teman 3 fitur Canva yang bisa kamu gunain tanpa harus upgrade ke Canva Pro. Nah, biasanya fitur ini hanya bisa digunain oleh teman-teman pengguna Canva Pro. Apa aja fiturnya? Di sini nanti kita akan jelasin remove background, cara resize image atau hasil desain, dan juga cara gimana agar hasil desain teman-teman tidak pecah saat disimpan dan saat dicetak. Penasaran nggak gimana caranya? Sebelum itu, teman-teman ayo subscribe dulu channel kita supaya kita makin berkembang dan makin semangat buatin teman-teman tutorial yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, yang pertama yang akan kita bahas pada video kali ini adalah gimana cara remove background ya. Nah, untuk fitur remove background ini di Canva hanya bisa digunakan oleh pengguna Canva Pro. Nah, di sini kita akan jelasin gimana teman-teman untuk bisa gunain tanpa harus upgrade Canva Pro. Pertama, teman-teman buka Canva. Ini saya gunain Canva Web. Mau gunain Canva Web atau aplikasi Android sama aja ya, karena semuanya udah update ke yang terbaru. Teman-teman pilih kanvas, lalu setelah memilih lembar kerjanya ukurannya berapa, ini close aja, lalu teman-teman pilih gambar atau apa sih elemen yang mau teman-teman gunakan dalam desain teman-teman gitu ya. Nah, di sini nanti yang harus teman-teman perhatikan adalah warna elemen yang dipilih dan warna background itu harus kontras gitu ya. Jadi saat nanti menghapus backgroundnya, sistemnya akan lebih mudah mendetek warna apa yang akan dihapus dan dianggap sebagai background ya. Ini saya contohkan, kita ambil daun aja ya, contohnya yang mudah. Ini kita ambil cari gambar daun, elemen daun ya, ilustrasi, lalu kita letakkan di sini. Nanti kita tambahkan backgroundnya. Nah, ini kita yang pertama saya contohin dengan warna yang kontras ini ya, daunnya hijau, warna backgroundnya putih. Oke, kita save ini. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Akan direkomendasikan untuk PNG karena kualitas gambar akan lebih bagus. Nah, di sini teman-teman lihat ya, transparan background itu ada tanda mahkota, itu tandanya hanya bisa digunakan Canva Pro. Maka dari itu kita save ini dan kita gunakan cara lain ya. Oke, ini gambarnya sudah kita save. Setelah di-save, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke Google. Kita ketikkan di kolom pencarian remove.bg. Ini karena saya udah sering cari jadi dia muncul ya. Kalau nggak akan muncul hasil pencarian dan teman-teman langsung klik remove.bg, akan masuk ke webnya seperti ini. Ada gambar ini. Nanti teman-teman klik upload image ya. Di sana dia akan langsung masuk ke galeri kita. Teman-teman pilih gambar yang sudah kita save tadi. Dia uploading dan langsung di remove backgroundnya. Oke, saat gambar backgroundnya udah kotak-kotak, itu tandanya backgroundnya udah nggak ada ya. Tinggal teman-teman download. Oke, ini cara untuk remove background. Nah, ini kalau antara elemen desain teman-teman dengan backgroundnya itu kontras ya. Nah, ini kita akan coba contohin gimana saat desain teman-teman ini background dan elemen desainnya itu tidak kontras. Ya, seperti ini. Gambar daun tadi, desain ketenda daun tadi kita ganti backgroundnya ya jadi hijau. Ya, kita coba ganti jadi hijau. Nah, ini kita save. Kan sama-sama hijau ya. Jadi nanti teman-teman akan lihat bahwa pentingnya kontrasnya warna background dan warna elemen ya, elemen desainnya. Oke. Biasanya sih bisa teman-teman gunain warna putih atau hitam ya. Pokoknya kontras sih sebenarnya. Insya Allah bisa didetek sama webnya ya. Jadi sistemnya mudah ngedetek. Oke, ini kita save, kita download. Setelah kita download, tahapannya sama ya teman-teman. Tinggal masuk ke remove.bg, lalu teman-teman upload ya hasil desainnya tadi. Upload image, lalu kita pilih yang backgroundnya hijau ya tadi, kita pilih itu. Nah, sekarang akan teman-teman lihat backgroundnya itu berhasil dihapus,
Hanya saja teman-teman perhatikan ya, di dalam daunnya itu, karena ini monstera ada bolong-bolongnya, nah itu nggak kehapus, jadi tetap hijau. Jadi kan nggak sempurna penghapusan backgroundnya ya. Jadi di sini catatan pentingnya untuk menggunakan web ini adalah background elemen dan background itu warnanya usahakan kontras. Ya teman-teman, ini yang pertama. Untuk yang kedua yang akan kita bahas di sini adalah gimana cara agar hasil desain kita yang di save itu nantinya tidak pecah saat kita gunain ya. Karena kadang setelah di save itu gambar hasil desain Canva ini sedikit jadi kabur ya, apalagi saat di zoom dan digunakan untuk ukuran besar. Apalagi nanti setelah dicetak gitu ya. Di sini kita akan coba berikan dua solusi gimana supaya gambar itu nggak pecah. Oke ya, ini dia. Pertama, teman-teman masuk ke Canva dan pilih kanvas seperti biasa. Di sini kita akan coba berikan ilustrasi, judul dengan tulisan yang ada efeknya, dan juga tulisan yang kecil ya. Nanti kita akan lihat perbedaannya saat kita atur ukuran pixelnya, lalu saat kita atur DPI-nya. Ya, ini untuk pencetakan hasil desain nanti ya. Ini pertama kita atur body text-nya. Ini kita contoh kalau kayak poster ya, pasti ada tulisan yang besar, ada tulisan yang kecil. Ini saya tambahkan teksnya dulu, jadi saya nggak gunain konten dan nggak nyari konten ya. Jadi pokoknya saya copy aja tulisannya, gambarnya gitu ya. Jadi kita gunain beberapa elemen di sini ya. Lalu untuk judulnya kita coba gunain tulisan yang ada efeknya ya, biar nanti kelihatan bahwa tulisannya pecah apa enggak gitu ya. Oke, kita cobain yang ini. Setelah teman-teman pilih, oke. Nah, yang pertama ini kita akan coba save dalam format ukuran standar ya. Tadi kita pilih Instagram post 180 x 180. Di bagian bawah teman-teman bisa lihat ya, ada size dikali berapa gitu ya, bisa diatur. Nah, ini artinya saat pixelnya ditingkatkan, maka kualitas desainnya juga akan semakin bagus. Sayangnya ini hanya bisa digunakan di Canva Pro. Oleh karena itu, nanti kita akan berikan solusi supaya teman-teman tetap bisa mendapatkan hasil desain yang memuaskan ya, kualitasnya. Oke, ini kita coba desain satu lagi dengan elemen yang sama kita gunain, tetapi ukuran kanvasnya custom size. Tadi ketik custom size, lalu kita ubah panjang kali lebarnya itu 1080, kita kalikan 3. Ini karena pernah saya gunain 3240, jadi sudah ada pilihan ya. Kalau nggak, teman-teman masukkan angkanya di sana untuk panjang kali lebarnya. Pilihannya itu pixel ya, nggak usah diubah. Oke, kanvasnya akan sama persis, persegi seperti Instagram post, tapi ukuran pixelnya ini sudah kita gandakan menjadi 3 ya. Karena tadi kalau di Canva Pro itu sudah ada settingan saat sistemnya, saat nge-save itu akan ada pilihan untuk melipat gandakan pixelnya ya. Tetapi karena kita Canva Free, jadi dari awal saat kita pilih custom size, teman-teman harus melipat gandakan pixelnya. Nah, berarti kuncinya di sini adalah teman-teman harus tahu dulu ukuran size canvas template yang mau teman-teman gunakan. Misalnya Instagram Story itu ukurannya tentu berbeda sama Instagram Post. Nah, angkanya itu teman-teman kalikan berapa kali lipat ya, minimal 3, nggak apa-apa, ini udah bagus ya. Jadi tadi nggak saklek 3240 kali 3240, tapi disesuaikan dengan media sosial apa yang mau teman-teman gunakan ya. Jadi ukurannya disesuaikan. Ini udah kita save tadi ya. Yang kedua tadi 3240 kali 3240. Nah, di sini kita akan lihat perbedaannya. Ini tadi filenya sudah saya rename ya, jadi kita mudah. Pertama, kita akan coba buka dulu desain yang ukuran 1080 kali 1080 pixel ya. Ini akan saya coba zoom, teman-teman akan lihat pada tulisan yang body text ini yang kecil. Nih ya, kelihatan ya. Tulisannya itu sedikit buram karena pecah, karena ini kan di zoom ya, kelihatan pixelnya kecil-kecil, ada mulai sedikit kabur ya di pinggir-pinggiran hurufnya itu.
kelihatan nggak jelas ya, nggak clear. Nah, yang kelihatan banget itu di tulisan ini yang berwarna, itu pinggirannya kelihatan nggak rata ya, udah mulai kelihatan nggak rata. Mungkin teman-teman nanti bisa coba sendiri ya, didesain dan coba ngezoom. Saat di zoom itu akan kelihatan bahwa tulisannya pecah ya. Nah, ini jika ukurannya kecil, 1080 kali 1080. Nah, karena kan gambar itu kan sebenarnya terdiri dari piksel ya, piksel-piksel kecil yang nanti kegabung jadi satu gambar yang besar. Saat ukuran pikselnya semakin besar, tentunya gambarnya juga akan semakin bagus, tapi ada kelemahannya sih, ukurannya akan semakin besar gitu ya, ukuran filenya akan semakin besar. Nah, sekarang kita lihat ya 3240 kali 3240. Nih, kelihatan jelas ya, clear banget, masih sama kayak tulisannya, masih nggak di zoom tadi nih, teman-teman perhatiin ya. Oke, jelas, masih rapi ya, ini karena ukurannya pikselnya yang kita lipat gandakan tadi. Oke ya teman-teman, lihat. Oke, ini udah sangat zoom nih, udah saya zoom banget, tapi masih bagus ya, nggak pecah. Untuk tulisan yang berwarna yang tebal, kita akan lihat bahwa pinggirannya itu nggak ada pecah atau kabur gitu ya. Saat di zoom pun itu masih bersih, masih clear. Nih teman-teman lihat ya, saya coba geser ke atas. Kita lihat tulisan yang berwarna ya. Oke. Nih, coba lihat ya. Nih, masih rapi ya. Nggak kayak tadi ya. Yang sebelumnya 1080 itu pinggirannya agak jadi apa ya? Pecah, kelihatan ya pikselnya itu pecah. Jadi saat digunakan atau ini nanti dicetak, itu bisa jadi nanti hasil cetaknya juga pecah. Ya, tapi untuk hasil cetak ada tambahan setting yang harus teman-teman lakukan pada tahap selanjutnya, nanti akan saya jelasin ya. Oke, sampai di sini berarti cara pertama agar desain teman-teman nggak pecah adalah kita lipat gandakan ukuran size-nya, gitu ya. Saat Instagram post 1080 x 1080, teman-teman kaliin 3. Custom size, ubah ukurannya. Saat Instagram story misalnya 1900 kali 1080, itu kalikan 3. Semuanya kali 3, panjang kali 3, lebar kali 3. Begitu juga dengan template yang lain, size yang lain ya. Jadi teman-teman gunakan custom size. Oke, ini cara yang pertama ya. Karena Canva pun merekomendasikan seperti itu, tapi hanya bisa digunakan di Canva Pro ya. Untuk kita yang free, teman-teman gunakan di awal, kerjakan dari awal untuk size-nya teman-teman ubah. Oke ya, sekarang kita akan coba cara kedua. Nah, cara kedua ini kita akan mengubah DPI-nya. Nah, DPI-nya ini penting sebenarnya adalah saat teman-teman mau mencetak, ya, mencetak hasil desain teman-teman. Karena DPI ini kan dot per inch ya. Jadi ini nanti berapa banyak titik dalam setiap titik cetakan, piksel cetakan teman-teman itu, semakin besar DPI-nya, maka hasil cetakannya akan semakin bagus. Biasanya untuk mencetak agar hasilnya bagus itu adalah 300 DPI. Nah, untuk di Canva ini nggak ada pengaturannya sebenarnya, tapi ada cara lain agar saat kualitas cetak hasil desain teman-teman, ini kan udah bagus ya, untuk digital udah sangat bagus karena pikselnya udah besar. Nah, untuk cetak, ini harus kita setting lagi ya, supaya nanti hasil cetaknya nggak pecah. Gimana caranya? Teman-teman, kita akan buka web lagi, kita buka Google, lalu teman-teman ketik pdf2.jpg ya. Oke, teman-teman ketik itu di kolom pencarian. Oh ya, sebelum itu saya lupa, untuk hasil desainnya ini teman-teman save dulu dalam format PDF ya. Setelah di save dalam format PDF, baru nanti kita bisa ekspor dari PDF ke JPG ya. Oke. Karena di sini webnya ini adalah web untuk konversi dari PDF ke JPEG. Oke. Setelah di save desain kita dalam bentuk JPEG, teman-teman bisa masuk ke webnya. Akan muncul seperti ini, pilihan 3 pilihan, 75 dpi, 150 dan 300 dpi. Kita pilih yang 300 dpi.
Karena kita untuk kualitas cetak harus 300 dpi supaya nggak pecah. Baru teman-teman choose a PDF file. Teman-teman buka di mana file PDF teman-teman tadi disimpan ya. Oke, kita cari. Baik, ini dia filenya. Tadi saya save dalam judul tes PDF ya. Saya klik itu, lalu dia otomatis ke-upload ke webnya. Setelah selesai terupload, teman-teman tinggal klik convert PDF to JPEG ya. Kita tunggu sebentar, ini nggak lama prosesnya. Lalu teman-teman akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman klik download ya. Nah, ini otomatis file PDF kita tadi diubah ke dalam bentuk JPEG ya. Nah, kita coba lihat ya hasil kita convert tadi. Oke, kita lihat hasil convertnya. Ini dia ya, setelah kita convert. Nah, ini hasilnya sama seperti 3240 x 3240 ya, size itu nggak ada pecah sama sekali. Oke, nah berarti ada dua cara untuk kegunaan digital saat teman-teman hanya gunainnya untuk di gadget. Itu teman-teman bisa gunain dua cara, mau di upgrade jumlah ukuran size-nya, atau teman-teman convert, itu boleh. Tapi kalau untuk cetak, teman-teman sebaiknya convert ini, karena ini pengaturan DPI-nya yang disetting di sini ya. Jadi insya Allah ini nggak akan pecah, karena DPI ini sangat berpengaruh ke kualitas hasil cetak desain ya. Oke, itu tadi dua cara jika teman-teman mau membuat hasil desain teman-teman supaya nggak pecah, baik itu digunakan untuk digital, untuk di screen, atau untuk dicetak. Oke. Selanjutnya untuk yang ketiga kita akan jelasin gimana cara resize image atau hasil desain supaya teman-teman nih nggak susah desain dari awal lagi saat teman-teman mau mengubah size dari desain teman-teman ya. Oke. Ini caranya nggak harus upgrade ke Canva Pro ya, sekali lagi. Pertama, teman-teman buat dulu desainnya seperti biasa. Ini buka Canva, lalu teman-teman pilih. Misalnya kita akan membuat desain ukurannya apa ya? Ini untuk presentasi ya. Lalu di sini ukuran untuk presentasi, kita harus tahu dulu ukurannya ya teman-teman ya. Nah, berapa kali berapa ukurannya, karena nanti saat kita resize itu ukurannya harus kita masukkan di webnya. Oke. Nah, di sini kita nanti akan coba gunain desain kita yang tadi ya. Oke, kita gunain desain yang tadi yang sudah kita buat sebelumnya di tahapan sebelumnya. Nanti kita bisa resize ke ukuran yang mana aja nih, teman-teman bisa pilih. Ini ingat, teman-teman harus ingat ukuran yang sudah diberikan di Canva ya. Ada sosial media, ada infografik, itu ukurannya akan kita isikan di webnya nanti ya. Nah, caranya teman-teman buka Google, lalu ketik Lunapik, akan muncul seperti ini. Teman-teman klik websitenya, lalu akan masuk ke dalam website Lunapik. Ya, tampilannya seperti ini. Ada tulisan upload. Di sana teman-teman bisa upload desain teman-teman yang akan kita resize, ya. Nah, di sini teman-teman akan lihat ya, tes PDF itu adalah yang di atas itu, tes PDF page itu adalah JPEG hasil kita convert ya. Bandingkan dengan ukuran 3240 x 3240. Itu ukuran filenya jadi makin besar. Ya, tetapi kualitasnya bagus. Nah, untuk yang kita convert itu hasilnya bagus, tapi ukuran filenya nggak sebesar 3240 x 3240 yang pixelnya kita tingkatkan ya. Jadi kita tetap gunakan yang ukurannya besar ya, filenya besar. Nggak apa-apa, di sini kita gunain yang itu. Lalu langkah selanjutnya adalah teman-teman klik garis 3 di pojok kiri atas, pilih edit. Ya, setelah terupload, pilih edit. Setelah teman-teman pilih edit, nanti akan ada pilihan teman-teman pilih resize image ya, resize image. Oke. Klik resize image.
maka akan muncul tampilan seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman harus ingat ukuran presentasi tadi berapa ya. Di sini 1020 kali 1080. Nah, kita masukkan ukurannya ke sini. Oke, jadi teman-teman ingat size apa yang akan teman-teman convert ya dari desain awal tadi. Lalu klik resize image. Setelah selesai dia convert, dia ubah resize-nya, maka dia langsung memunculkan hasilnya ya. Nanti teman-teman tinggal pilih mau di save atau mau di share nih ya. Teman-teman bisa klik your device ya, jadi disimpan di handphone kita. Ini dia hasilnya setelah di resize, ukurannya langsung menyesuaikan dengan ukuran presentasi tadi ya, 1920 kali 1080. Oke, itu dia tadi 3 tutorial dari Adani Channel untuk teman-teman gimana menggunakan 3 fitur yang nggak bisa digunain oleh pengguna Canva Free agar bisa rasakan juga manfaat fitur seperti Canva Pro ya. Oke, itu tadi tutorial dari kita. Semoga video ini bermanfaat. Oh iya, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain sehingga mereka bisa juga merasakan manfaat yang sama. Jangan lupa di like, share, komen, dan tentunya jangan lupa di subscribe channel kita ya, supaya kita makin berkembang dan makin semangat buat tutorial-tutorial lainnya untuk teman-teman. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!